Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D3 akan menjelaskan hasil proyek kami dengan judul Analisa Suara Jangkrik. Sebelum memasuki penjelasan mengenai hasil analisis, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota pertama Andrea Diah, kedua Arsendra Fiaden, ketiga Kinanti Sarapina, keempat Fikri Akbar, dan yang terakhir saya sendiri Stevi Fadira. Berikut outline yang akan kami bahas: pendahuluan, alat bahan dan cara kerja, hasil suara jangkrik, penjelasan Audacity, proses edit suara jangkrik menggunakan Audacity, hasil analisis suara jangkrik, kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Pendahuluan. Grillus bimaculatus atau jangkrik adalah serangga yang berasal dari famili Grillidae yang dapat ditemukan di celah bebatuan, kayu-kayu, tebing sungai, serta semak belukar. Jangkrik memiliki sifat unik, yaitu sering mengeluarkan suara pada malam hari. Suara yang dihasilkan merupakan sinyal akustik yang secara umum dihasilkan dari struktur tubuh sehingga serangga yang digosokkan satu sama lain secara ritmis. Pada jangkrik, suara yang terbentuk berasal dari sayap depan dan sayap belakang jangkrik jantan yang digosokkan satu sama lain, dan terdapat stridulasi yang berperan menghasilkan suara. Suara akan terbentuk ketika sayap jangkrik jantan terangkat ke atas dan volume suara dapat diperbesar karena sayap jangkrik jantan memiliki struktur hub. Suara jangkrik jantan memiliki nada karena salah satu fungsinya, yaitu menarik perhatian jangkrik betina atau courtship song atau lagu pacaran yang memiliki frekuensi tinggi yang berkisar 15 hingga 20 kHz, sehingga membutuhkan sampling rate yang lebih tinggi, yaitu sekitar lebih besar dari 40 kHz. Untuk analisa kami menggunakan software Audacity. Pada Audacity ada beberapa parameter yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, call duration, yaitu durasi waktu dari satu call yang dihitung dengan mengukur interval dari awal dan akhir satu call. Yang kedua, call period, yaitu durasi waktu dari satu call ke call berikutnya. Ketiga, pulse number, yaitu jumlah gelombang setiap call. Yang keempat, interval, yaitu waktu antara satu gelombang dengan gelombang selanjutnya dalam satu call. Yang kelima, dominan frekuensi, yaitu frekuensi dengan intensitas tertinggi. Yang keenam, frekuensi domain, rentang frekuensi berbeda yang intensitasnya kurang dari 10 desibel dominan frekuensi. Berikut adalah tujuan dari praktikum ini. Yang pertama, analisa suara jangkrik sehingga pola suara yang terbentuk dapat ditentukan. Yang kedua, analisa pola suara jangkrik yang dipengaruhi oleh suhu udara. Alat, bahan, dan cara kerja. Dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah jangkrik tradisional, software Audacity, smartphone, dan yang terakhir adalah laptop. Kemudian pengamatan ini dilakukan pada 3 kondisi suhu ruangan yang berbeda. Yang pertama, ruangan dengan AC, kemudian ruangan tanpa AC, dan yang terakhir adalah di luar ruangan. Rekam bunyi jangkrik dan catat suhu udara. Kemudian lakukan analisis data menggunakan Audacity dan Microsoft Excel. Hasil suara jangkrik. Penjelasan mengenai software Audacity. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan mengenai Audacity. Audacity adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengedit dan merekam teks suara. Perangkat ini digunakan dalam proyek analisis suara hewan, dalam hal ini jangkrik. Audacity digunakan karena mudah diakses dan memiliki fitur yang dapat memfasilitasi dari hasil suara yang direkam. Proses edit suara jangkrik menggunakan Audacity. Jadi di aplikasi Audacity ini kita ingin memasukkan file rekaman-rekaman yang kita punya dari 3 variabel yang berbeda, yaitu suara jangkrik pada suhu ruang, suara jangkrik pada suhu ber-AC, suhu dingin, dan suara jangkrik di luar ruangan pada suhu panas. Jadi kita yang pertama akan menekan option file dan kemudian kita akan mengimport audio dari rekaman-rekaman yang kita sudah punya. Oke, jadi kita di sini sudah punya 3 rekaman yang berbeda. Klik di nama file rekamannya, kemudian kita multi view supaya kita bisa lihat seberapa banyak intensitas suara yang mengganggu selain suara jadi jangkrik sendiri. Kalau diputar, originalnya adalah seperti ini. Suara
suara jangkrik ini. Jadi di sini kita bisa ambil satu bagian saja yang kurang lebih suara di luar ruangannya tidak begitu mengganggu. Oke, kita akan blok dari daerah sini sampai ke sini. Nah, kemungkinan besar ini yang akan kita gunakan. Jadi kita akan taruh dulu di sini dan kita akan delete yang ini. Oke, lalu kita akan letakkan ini di track yang atas tadi menggantikan rekaman aslinya. Oke, kita akan blok, kemudian kita ke effect, terus ke noise removal and repair, terus noise reduction, terus kita get noise profile supaya profil suara jangkrik yang akan kita selamatkan itu sudah tersimpan. Baru selanjutnya kita blok lagi dan kita bisa reduksi suara-suara lain. Sekarang langsung tekan oke. Nah, dari sini kita bisa lihat perbedaan dari yang tadi gambar sebelumnya. Seperti ini. Masih banyak sekali suara mengganggu ditunjukkan dari warna kuning dan jingga. Kemudian setelah direduksi seperti ini. Cukup membantu. Kemudian kita akan reduksi sekali lagi sampai kurang lebih warna jingganya sudah cukup hilang seperti ini. Untuk lebih menyempurnakan interval yang akan kita gunakan, kita akan pilih satu chirping seperti ini, satu bagian suara. Kemudian kita blok dan kita masukkan ke noise reduction, tapi kita akan masukkan sebagai profile yang baru supaya Audacity bisa menganalisis dan mereduksi suara dengan profil yang lebih spesifik. Jadi kita ubah profilnya dan kita sekarang noise reduction lagi, mungkin untuk 2 kali atau 3 kali sampai suaranya betul-betul tidak terganggu. Nah, ini jauh lebih baik. Nah, kita akan menggunakan suara ini untuk analisis. Bisa ambil data yang ini karena data ini cukup jelas. Interval ini berada pada interval yang cukup jelas. Jadi kita zoom, kita blok dan kita zoom sampai seperti ini. Nah, kemudian kita akan melihat durasi dari chirping ini, yaitu berdurasi kurang lebih 0,036 detik dilihat dari selection di time yang kedua. Ini adalah time akhir selection kita, ini adalah time awal selection kita. Kita akan mendata lagi. Yang pertama adalah panjang dari setiap silabelnya, kurang lebih seperti ini, yaitu panjangnya 0,015. Setelah itu kita bisa lihat di setiap chirping ini ada 2 silabel, satu dan kedua, begitupun di bagian chirping yang lain 1, 2 dan yang lain juga 1, 2 seperti itu. Jadi akan ada 2 silabel. Kemudian kita akan lihat durasi dari setiap silabel, ada jeda berapa detik, 0,01. Oke, data selanjutnya yang kita akan ambil adalah data frekuensi dan amplitudo, di mana kita tidak membutuhkan satu bagian interval dari satu chirp saja, tapi kita membutuhkan semuanya sebagai perbandingan, sehingga kita akan memblok semua tracknya dari awal hingga akhir. Kita pilih semuanya seperti ini. Kemudian kita akan ke opsi analyze dan kita pilih plot spectrum. Kemudian di sini akan muncul analisis frekuensi dari profil yang ada. Kita akan lakukan adalah untuk melihat frekuensi dari peak terendah yang ini, yang berada di garis merah ini, dan peak tertinggi, frekuensinya berapa dan amplitudenya berapa, sehingga kita bisa lihat di peak terendah kita dapatkan 1345 Hz dengan minus 88,6 desibel, dan pada peak tertinggi ada 5977 Hz dengan minus 49,2 desibel. Keempat data ini akan dimasukkan ke pendataan dan akan disimpulkan di kemudiannya. Proses ini dilakukan sama untuk semua profil dan semua rekaman, sehingga didapatkan 6 data yang terpisah. Berikut adalah contoh datanya.
Apabila akan diselesaikan, sebaiknya proyek ini di-save apabila ada perubahan-perubahan di kemudian hari nanti. Save project, kemudian diekspor dapat berupa format MP3, WAV, atau OGG sesuai keinginan dan di-save. Itu adalah penjelasan dari project pada Audacity. Hasil analisis suara jangkrik. Pada data pertama, dilakukan pengambilan data suara jangkrik. Pada perlakuan suhu ruang, diberikan es dan terkena sinar matahari. Berdasarkan data yang didapatkan, hasil analisis menunjukkan peningkatan nilai parameter perlakuan jangkrik di suhu rendah, serta nilai parameter paling rendah berada pada perlakuan jangkrik di luar ruangan yang terpapar sinar matahari. Pada data kedua, dilakukan pengambilan sampel suara pada perlakuan suhu ruang, ruangan ber-AC, serta di luar ruangan pada cuaca yang sangat terik. Berdasarkan data yang didapatkan, hasil analisis menunjukkan perbedaan nilai yang tidak terlalu signifikan antara ruangan ber-AC dan suhu ruang. Namun, jangkrik yang berada pada luar ruangan dan cuaca yang sangat terik tidak memberikan suara apapun, sehingga data yang dihasilkan sama-sama dengan 0. Kesimpulan. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari praktikum kali ini. 1. Pada jangkrik spesies Grillus bimaculatus, suhu dapat mempengaruhi suara yang dihasilkan. Kedua, suhu dapat mempengaruhi laju metabolisme pada Grillus bimaculatus. Ketiga, pada suhu panas, jangkrik menghasilkan suara dengan frekuensi yang lebih rendah dan jumlah silabel yang sedikit. Keempat, perubahan frekuensi suara ini disebabkan oleh fenomena thermal stridulation pada jangkrik tersebut. Dan yang kelima, pada suhu dingin, metabolisme jangkrik melambat dan jangkrik harus menghemat energi dengan cara memanjangkan chirp mereka. Namun, jarak antara chirp dan frekuensi lebih rendah dibandingkan dengan suhu ruangan.